Selamat datang di Reaksi Ayah, di mana kita akan mereaksikan beberapa video yang sedang viral di internet dan juga beberapa quotes dan kata-kata bijak dari orang-orang terkenal. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari sini. Let's begin. Guys, gue minta abis ini kita ngopi ngeteng Indomie nggak jeruk apapun. Boleh. Oke? Please. Ini namanya vandalisme guys. Jangan dong, please, kita sedamai mungkin, please. Ya, nanti kerja keras kita semua bakal dianul karena mereka bilang kita rusuh. Saya nggak setuju itu. Nggak setuju. Saya paham kita ngomong. Ya, saya nggak setuju. Karena apa? Saya paham. Ini adalah ekspresi. Kalau kamu berapa banyak dana yang dimakan mereka? Saya paham. Kalau cuma chat kayak gini seberapa? Saya paham. Ini adalah ekspresi kekecewaan. Saya paham. Ya. Ini bukan kita anarkis. Kita meluapkan. Saya juga Ayo kita berdebat tentang bagaimana mereka memakai anggaran seperti itu. Saya setuju anarkis, tapi ketika emosi sudah begini, kita mencoba menenangkan diri sebisa mungkin. Demo itu bagian dari ekspresi kita. Saya paham, Pak. Bagian dari ekspresi kita. Saya paham. Anda mengalami 98 enggak? Saya tidak mengalami 98. Kami menyerahkan nyawa kami, Pak. Kalau cuma vandalisme seperti ini, kecil artinya. Jadi ini ceritanya ada perdebatan dari dua point of view yang berbeda. Yang pertama mengajak untuk demo yang rapi-rapi aja maksudnya. Jangan merusak, jangan melakukan vandalisme. Yang satu lagi merasa itu adalah bentuk dari ekspresi. Jadi sebenarnya yang benar yang mana ini? Kalau demo kita melakukan vandalisme aja karena itu bentuk dari ekspresi kita, atau wah jangan. Mungkin merusaknya itu tidak hanya kepada pemerintah tapi juga kepada fasilitas-fasilitas masyarakat yang justru malah kita sendiri yang rugi. Menurut Ayah gimana? Jadi begini, ini kan demo-demo yang menyangkut tentang protes terhadap suatu kebijakan-kebijakan pemerintah ya. Biasa ya? Nah, biasanya memang ada kerusakan karena itu kan sulit untuk dikendalikan. Orang demo itu yaitu mengekspresikan kekecewaan dia dalam bentuk terjadinya kerusakan fasilitas. Yang harus dicegah adalah jangan sampai ada kebijakan yang mengecewakan masyarakat. Katanya good leaders itu pasti akan mengecewakan katanya. Tidak pastilah. Karena tidak mungkin kita memimpin semua orang dan semua orang puas katanya. Semua orang puas tidak mungkin, ya kan? Tapi harus mempertimbangkan sebagian besar dari aspirasi orang-orang yang kita pimpin. Kalau sebagian besar ya orang-orang yang kita pimpin itu tidak puas, berarti ya kita tidak mengakomodir aspirasi mereka gitu kan. Yang demo-demo ini kan para aktivis biasanya. Ya, aktivis dan mahasiswa dan orang juga sekarang banyak juga kemarin tuh. Ayah kan pernah jadi mahasiswa, ayah juga pernah demo dan sebagainya. Oh gitu ya. Jadi biasanya memang yang demo itu ya memang yang orang-orang yang aktivis di kampus dan mereka kan ada kekesalan ya kan, dan ada aspirasi yang ingin disampaikan untuk perbaikan. Nah memang kadang-kadang kalau sudah banyak orang itu agak sulit dikendalikan. Tapi yang disebut vandalisme dalam arti yang sebenarnya itu adalah merusak dalam melanggar hukum lah pokoknya. Ya, melanggar hukum jadi agak relatif kalau dalam demo. Karena demo ini kadang-kadang kan di jalan ya menghambat orang untuk lewat dan sebagainya, itu sebetulnya juga dia sudah melanggar. Tapi ini dilakukan kan dalam rangka untuk mengekspresikan kekecewaan mereka. Nah, tapi tetap itu harus dibatasi. Jadi menurut Ayah tidak bisa disebut ini sebagai vandalisme. Tapi untuk mengekspresikan diri itu kadang-kadang menyebabkan kerusakan. Oh, oke. Nah, itu memang harga dari situasi di mana orang-orang kecewa. Oleh karena itu apa? Yang paling bertanggung jawab dalam hal ini siapa? Ya orang-orang yang mengeluarkan kebijakan itu. Jangan membuat kebijakan yang menyebabkan mayoritas masyarakat itu kecewa gitu loh. Sehingga menimbulkan gerakan-gerakan yang bisa mengakibatkan kerusakan-kerusakan fasilitas umum. Mungkin yang dijadikan concern oleh beberapa orang atau mungkin sebagian banyak orang ya, itu adalah ketika melakukan kerusakan yang maksudnya agak berlebihan gitu. Nanti habis itu kita jadi disalahin di situ. Nah, kan demo hanya merusak aja. Jadi lebih mudah di ini kan lah, dikambing hitamkan lah oleh para pembuat kebijakan gitu. Ya kalau gitu, kalau bikin kebijakan jangan menyebabkan munculnya penolakan yang besar gitu loh. Kalau sebagian dari masyarakat itu menolak, itu wajar, tidak bisa kita menyenangkan semua orang. Tapi kalau mayoritas masyarakat itu menolak sehingga menggerakkan mereka untuk memprotes, ya otomatis akan terjadi kerusakan pasti. Kan kita tahu sendiri maksudnya permainan kambing hitam ini sudah dilakukan sudah bertahun-tahun lah maksudnya. Bahwa misalnya ada gerakan sesuatu kemudian ada perbuatan mencela sedikit terus dijadikan fokus di situ, di center di situ. Bahwa wah ternyata ini bukan aspirasi ternyata. Tapi emang pengen mengacau aja misalkan ini ya kan. Mungkin concernnya orang-orang yang mengingatkan jangan vandalisme karena takut disorot ke arah sana. Sehingga mencederai tujuan murni dari demo yang dilakukan ini gitu. Tapi kalau aktivis yang murni yang tahu, memang itu satu konsekuensi.
demonstrasi. Jadi demonstrasi itu ndak ada yang tertib. Mana demonstrasi tertib? Di luar negeri pun juga di tengah jalan. Chaos juga ya? Iya, pasti akan orang demo itu kan ingin menyampaikan aspirasi. Kalau yang menerima aspirasi itu mau mendengarkan, mungkin tidak akan terjadi kekacauan. Betul, itu kan di dunia ideal tapi kan. Di negara-negara demokratis yang benar-benar itu misalnya anggota DPR-nya keluar, dia menemui massa dan menerima pernyataan-pernyataan dari massa itu. Contohnya di mana negara yang begitu? Oh, di negara-negara demokrasi maju. Amerika. Ya di Amerika, di Inggris dan sebagainya. Amerika tapi chaos tuh buktinya kan. Belakangan ini memang demokrasi ini sedang mengalami pasang surut dan sekarang ini sedang mengalami situasi yang surut, menunjukkan bahwa demokrasi itu ternyata tidak mudah, mengarahkan orang tidak mudah gitu loh. Nah, tapi kalau sebetulnya dulu-dulu yang sudah lama, ayah dulu sering mengamati juga demonstrasi-demonstrasi di luar negeri itu biasanya bisa tertib kalau aspirasinya itu sampai. Jadi vandalisme ketika demo menurut ayah ya itu wajar terjadi gitu ya? Bukan wajar terjadi. Maksudnya? Itu tidak bisa disebut sebagai vandalisme nomor satu. Karena vandalisme ini kan kecenderungan untuk melakukan kerusakan dengan maksud-maksud yang tidak jelas kadang-kadang. Kalau ini kan maksudnya jelas. Oh, ini perjuangan. Tadi kan ada yang bilang katanya itu ekspresi, merupakan ekspresi. Betul, merupakan ekspresi gitu loh. Akibat dari ekspresinya itu ingin didengarkan sampai terjadi ada kerusakan-kerusakan sarana publik. Tapi kan kerusakannya ringan kok. Ya. Dan langsung diperbaiki, sudah diperbaiki sekarang udah bagus. Ya. Kecuali kalau sampai bawa api, bakar-bakaran dan sebagainya itu ya itu lain lagi. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan? Dasar deh, malu dong sama embel-embel gelar yang kalian dapat dari kuliah. Apalagi kuliahnya di luar negeri. Balik ke Indonesia bukannya membangun Indonesia untuk lebih baik, malah ngehancurin. Dasar deh, katanya mau berbakti buat nusa dan bangsa, tapi yang ada apa? Malah ngancurin semuanya. Dasar. Menurut saya gimana, masih zaman nggak minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan gitu? Ya sekarang sudah enggak pantas lah. Enggak pantas. Itu perlakuan deso berarti begitu? Enggak boleh kita bilang deso. Orang desa enggak melakukan itu. Nah ya, itu juga kurang tepat kalau dia bilang deso. Enggak, orang desa malah tidak melakukan itu. Oh gitu ya. Kebanyakan yang melakukan itu justru anak-anak pejabat. Orang gitu kota kan. ya malahan ya. Anak-anak pejabat yang kadang-kadang ya. Tapi tidak semua anak pejabat begitu. Dan zaman sekarang memang sudah tidak zamannya lagi gitu. Memang harusnya tidak minta proyek sama orang tua gitu ya. Atau jabatan sama orang tua gitu ya maksudnya. Minta proyek, jangan minta proyek. Tapi kenapa kan maksudnya orang tua ingin yang terbaik untuk anak ya kan maksudnya? Ingin yang terbaik, tapi kalau namanya pejabat itu sudah ada batasannya. Pejabat publik tidak boleh memberikan fasilitas kepada keluarganya. Ada ketentuannya dan itu diperiksa setiap tahun, harus melaporkan LKHPN ya kan? Laporan harta kekayaan harus. Kemudian kalau ada apa-apa langsung diperiksa pasti. Tapi berarti maksudnya itu udah diatur oleh hukum lah sudah gitu ada ya. Peraturannya. Sudah diatur oleh hukum, tapi yang namanya orang tua sekali lagi kan pengen anaknya diberikan yang terbaik gitu kan. Iya, dia memberikan terbaik ya enggak apa-apa, dia sendiri untuk anaknya, tapi tidak menggunakan kekuasaannya untuk memberikan sesuatu pada anaknya tidak boleh. Memang itu peraturannya begitu. Itu namanya KKN itu kan, korupsi, kolusi, nepotisme. Nepotisme itu kan kecenderungan untuk memberikan fasilitas kepada orang-orang dekat, termasuk keluarga segala. Itu tidak boleh dilakukan gitu ya maksudnya. Tidak boleh, dilarang keras. Sudah ada peraturannya itu. Walaupun tidak ada embel-embel apapun. Misalnya aku anaknya ayah, misalnya ayah pejabat tinggi, aku anaknya ayah, terus ada dari perusahaan mana misalnya, oh ini uang buat kamu, udah nggak perlu apa-apa. Saya cuma mau ngasih aja uang terima kasih nih misalnya gitu kan. Nggak ada embel-embel, nggak harus melakukan A, B, C, D, nggak ada. Iya, tapi anaknya kalau bapakmu tidak menduduki jabatan, kamu tidak terima itu. Nah itu dianggap korupsi gitu loh. Korupsi begitu? Bukan tapi gratifikasi bukan? Lah ya kan, gratifikasi itu korupsi juga kan. Jadi kalau kamu menerima pemberian karena jabatan orang tua misalnya, itu kamu melakukan korupsi, kamu bisa dihukum. Anaknya bisa dihukum? Iya. Loh kan cuma nerima aja. Iya, tetap. Orang gila mana yang menolak uang misalnya kan? Nggak perlu ngapa-ngapain dikasih uang. Lah ya itu, justru nggak perlu ngapa-ngapain dikasih uang, berarti ada sesuatu yang diharap. Iya dong. Ada sesuatu yang diharapkan sama yang memberi itu. Maka dari itu emang aku juga punya prinsip begini sih ya. Kalau misalnya ada uang yang diberikan kepada kita tapi kita nggak paham kenapa kita dikasih uang itu, kita harus meneliti dulu baru kita terima. Aku ada prinsip gitu. Tiba-tiba nih misalnya ada orang, oh ini udah ambil aja 100 juta nggak apa-apa kayak gini. Kita harus berpikir keras mempertanyakan kenapa orang ini ngasih gitu loh. Tapi kan kebanyakan orang pasti langsung ambil aja dulu baru dia mikir gitu kan.
Ya karena budaya itu sudah seolah-olah orang berpikir kalau anak pejabat dapat fasilitas itu wajar. Padahal tidak boleh, gitu kan? Itu budaya yang jelek itu. Berarti kalau misalnya ayah anak pejabat ini misalkan ini, terus ada misalnya perusahaan, oh saya mau invest di kamu 10 miliar misalnya atau apa ya. Tapi ujuk-ujuk aja gitu. Ayah nggak terima berarti? Ya ayah akan tanya secara mendetail, kenapa Anda invest ke saya? Kira-kira nanti imbalan apa yang akan diminta sama dia? Misalnya, Oh nggak ada gitu. tidak mungkin. Itu kan ada istilahnya kalau dalam bisnis itu tidak ada makan siang yang gratis. Oh iya. Kalau tidak ada makan siang yang gratis itu artinya orang memberikan sesuatu, apalagi dalam konteks bisnis, itu berarti dia ada suatu harapan yang lebih besar di balik itu. Nah, minimal hutang budi ya. Ya, kalau Minimal. sudah utang budi, kamu bisa aja disuruh macam-macam sama dia. Makanya gue tuh selalu kalau keluar rumah cuma ngincer 3 perkara cum. Money, link, science. Gue gak dapet duit hari ini, gue dapat kenalan hari ini. Gak dapet kenalan hari ini, gue dapat ilmu hari ini. Karena 3 hal itu akan balik ke poin yang pertama, uang. Makanya lo kemana aja, lo bisa dapet duit sebenarnya. Lo gak dapet duit, lo dapet kenalan. Itu kan rezeki juga. Iya, benar. Emang rezeki itu apa sih? Uang doang. Ya rezeki Enggak. nggak uang dong. Itu salah. Kenalan, uang, teman, cinta, kasih. Benar. Itu rezeki men. Itu rezeki semua. Percaya sama gue deh, itu rezeki. Gimana menurut ayah? Ya, yang lain-lain bisa, misalnya orang amal menolong orang juga bisa, atau melakukan kebaikan-kebaikan tertentu. Menuntut ilmu harus dilihat secara jelas, bukan hanya ilmu untuk dunia, tapi juga belajar agama atau apa itu juga sesuatu yang harus menjadi pertimbangan kita juga. Tapi ayah setuju kalau misalnya tapi kalau aku sendiri sih setuju sih sebenarnya sih. Aku sendiri setuju, semakin kita dewasa itu semakin kita tuh kalau misalnya mau keluar itu semakin mikir-mikir gitu, apa yang kita dapat ya dari pergi ke sana misalnya gitu, dari bertemu dengan A, bertemu dengan B, apa yang bakal kita dapat? Ada duit yang bisa kita dapat nggak, proyek bisnis atau apa, join bareng atau apa, atau ada koneksi baru yang kita bisa dapat nggak, Ya, koneksi itu kan juga berkaitan dengan silaturahim juga. atau ada ilmu yang kita bisa serap nggak dari dia. Kalau aku sih semakin dewasa semakin berpikir begitu. Jadi kalau misalnya Realistis. kalau misalnya kita pergi cuman buat nongkrong aja misalnya, terus nggak dapat apa-apa juga misalnya, minimal dapat inspirasi lah kalau aku mikirnya. Kalau nol banget, pulang nol banget, aku selalu merasa rugi dan kecewa aku pas nyampe rumahnya gitu. Maksudnya apakah orang mesti begitu apa gimana? Ya memang orang harus mempertimbangkan itu. Jadi kalau tadi dikatakan uang itu kan artinya tujuannya keluar rumah untuk mencari rezeki, bagus ya kan. Kemudian yang kedua link itu kan juga silaturahim ya kan, membina hubungan baik dengan banyak orang, itu bagus juga. Dan yang ketiga tadi apa? Ilmu. Mendapatkan ilmu ya kan. Jadi kamu datang ke tempat satu orang di mana kamu di situ akan menyerap ilmunya dia. Ya itu 3 hal yang penting memang. Tapi bisa juga kamu keluar itu untuk menolong orang, bisa juga ya kan, orang yang kesulitan. Kan kamu tidak bisa ngambil manfaat dari dia, tapi dia membutuhkan sesuatu dari kamu. Nah itu harus jadi pertimbangan juga. Keempat berarti ya. Alasan yang keempat adalah untuk Memberi manfaat ke orang lain gitu ya. Iya, aku setuju sih. Tapi ya kadang-kadang emang begitu, semakin kita dewasa kita semakin gak mikirin orang lain gitu. Pertemanan yang murni itu semakin hilang semakin kita dewasa. Dibanding zaman SD dulu, misalnya semakin kita naik ke SMP, SMA, kuliah sampai lulus, itu arti dari pertemanan tuh semakin menipis sih kalau menurut aku. Semakin gak murni lagi makin lama. Tapi ya itu tadi kan, solidaritas, tujuan untuk menolong orang, itu kan hal yang positif. Jadi hal-hal yang sifatnya positif, menolong orang dan sebagainya, itu juga hal yang penting juga. Karena orang itu, manusia itu tidak akan selalu memberi, dia suatu ketika membutuhkan pertolongan orang juga gitu loh. Jangan cuma berpikir untuk mengambil terus ya maksudnya ya. Iya. Sekali-sekali kita harus memberi juga gitu Harus ya. memberi manfaat ya. Tapi kan pusing lah, kita udah mikirin keluarga di rumah, misalnya harus memberi keluarga di rumah, ngapain kita harus peduliin lagi orang yang di luar sana? Ya itu tadi, karena saya bilang orang itu tidak selalu berada di atas. Oh, Suatu ketika kamu juga butuh pertolongan orang. iya. Iya. Kalau kamu pada waktu kamu tuh punya kuasa, punya kekuatan, punya uang dan sebagainya, kamu tidak mau membantu orang lain. Nah, nanti kamu dalam keadaan kesulitan, orang tidak akan membantu kamu. Dan itu akan kita akan menyesal ya pada saat itu ya. Iya. Ketika menyesal itu ya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, memang dalam keadaan posisi lemah gitu loh. Karena kalau misalnya lu sebel ngeliat DPR kayak gitu tuh, itu tuh rata-rata bangsa Indonesia. Kalau lu mau naikin kualitas DPR-nya, naikin rata-rata bangsa Indonesia ya dong. Kitanya sama-sama lebih pintar, sehingga kalau di rata-rata jadinya DPR. Kalau lu ngeliat di DPR, masa DPR ada yang tidur ketika kerja? Lah, kita juga masih banyak yang tidur ketika kerja. Iya benar. Iya juga. Masa di DPR ada yang nitip absen atau main game? Lah kita juga kayak gitu.
DPR adalah gambaran rata-rata rakyat Indonesia. Jadi kalau kita pengen DPR-nya lebih baik, rakyatnya harus lebih baik. Kalau misalnya kita kesel ngelihat pemimpin kelakuan yang nggak bener, katanya kita harus berkaca dulu. Bisa jadi kita kualitasnya sebenarnya lebih buruk daripada para pemimpin itu. Gimana menurut saya? Iya, orang yang kita pilih DPR itu kan gambaran dari masyarakat kita. Jadi kalau masyarakat kita masih pemahamannya tentang pemimpin itu masih sederhana, ya itu keluarnya orang-orang itu. Berarti untuk meningkatkan orang-orang yang ibaratnya menjadi wakil kita di DPR misalnya atau di MPR atau di yang menjadi pejabat adalah dengan meningkatkan kualitas kita masing-masing gitu ya. Masyarakat kualitas dulu. Kualitas masyarakat harus ditingkatkan supaya masyarakat sadar memilih orang yang berkualitas juga sebagaimana mereka. Kalau dibilang itu gambaran itu betul sekali itu. Jadi kalau kita misalnya lihat itu tadi kan ada misalnya nih ya, ada anggota DPR yang korupsi. Ya orang kita juga ada, masyarakat kita selalu mencari kesempatan untuk mengambil haknya orang lain, bukan mencuri ya, pokoknya menipu atau apa gitu, menggelapkan dan sebagainya ada. Atau korupsi waktu misalnya. Korupsi waktu Tidur banyak di sekali. kantor. Iya. Berapa banyak orang kita yang tidur di musola ya kalau lagi jam kerja. Iya. Dengan berbagai alasan seolah-olah dia mau ibadah. Ya kan, jadi nanti ada juga orang yang misalnya azan duhur misalnya jam 12, ya kan, jam 11 dia sudah duduk di musola. Seolah-olah dia mau berzikir, mau mengingat Allah gitu kan, padahal dia mau istirahat, main HP ya? mau melarikan diri dari pekerjaan. Itu banyak yang begitu. Ada orang-orang yang gitu. Ayah kalau menemukan seperti itu langsung tak tegur. Oh gitu ya? Pasti, iya. Jadi maksudnya bukan tidak boleh mengkritik ya, kita harus terus mengkritik pemimpin yang ada di atas gitu maksudnya ya, karena itu kan mengkritik, mengingatkan tujuannya kan. Iya, mengingatkan bahwa kamu itu wakil rakyat, jadi kamu harus mewakili rakyat. Iya. Mengutamakan kepentingan rakyat. Sudah bersedia menjadi wakil rakyat, ya dia harus mengutamakan kepentingan rakyat. Iya. Tapi jangan lupa juga melihat ke diri sendiri juga ya. Iya, bahwa kita pun juga harus meningkatkan kualitas kita, harus jadi orang yang bisa dipercaya, ya kan? Harus mau kerja secara ikhlas. Kan banyak masyarakat kita yang kalau mau kerja, mau bergerak kalau terima uang. Sampai mau nyoblos saja, mau milih orang anggota DPR aja mesti dikasih uang dulu. Itulah makanya jadi maksudnya banyak yang nggak cocok gitu ya, maksudnya dengan beberapa pemimpin lah maksudnya yang ada di negeri ini. Karena ya itu merupakan gambaran dari rakyat Indonesia saat ini gitu ya. Iya. Jadi terus harus disadarkan tuh orang masyarakat, tuh diingatkan terus gitu. Kalau enggak nanti bangsa kita enggak akan maju-maju. Menurut gue makna hidup adalah lu nggak usah mencari kebahagiaan. Kan banyak orang yang gue cuma pengen bahagia. Menurut gue itu terlalu naif untuk menjadi manusia deh. Karena manusia tuh sedih, iya harus sedih. Karena tanpa kesedihan lu nggak akan bisa memaknai kebahagiaan nih. Tiap hidup lu bahagia terus. Lalu bahagia itu apa? Bahagia mulai kehilangan maknanya ketika lu selalu mendapatkan kebahagiaan. Lu kalau sedih nikmatin aja kesedihan itu, karena ketika kesedihan itu ada di hidup lu mulai merasakan makna bahagia itu. Manusia butuh kesedihan supaya bisa bahagia. Butuh ada kegelapan supaya kita bisa melihat cahaya. Gimana menurut saya? Ya, sekilas itu benar. Tapi ayah kan masih berbeda pendapat tentang bahagia dan senang ya. Yang dia maksud itu ada kesenangan. Oh gitu ya? Karena bahagia itu adanya dalam hati. Dan itu tidak bisa tidak, itu berkaitan dengan hati kita. Kalau berkaitan dengan hati kita, biasanya itu sesuatu yang sangat baik gitu loh. Jadi dia itu sebetulnya yang dia maksudkan senang. Orang kalau bersenang-senang terus, dia tidak bisa menikmati kesenangan itu. Karena apa? Tidak pernah merasakan bagaimana kepedihan hidup, ya kan, kesulitan. Orang kalau tidak pernah haus, dia minum air itu biasa aja, tidak terlalu nikmat. Ya kayak pas puasa ya maksudnya ya. Ya, ketika orang itu bisa pernah merasakan haus, ya kan? Maka dia ketika dia minum seteguk air aja rasanya nikmat. Makanya orang juga di samping harus dirinya merasakan kepedihan, dia juga harus bisa membuat orang lain itu merasakan kesenangan itu. Dengan memberikan seperti itu, dia akan mencapai rasa bahagia di dalam hatinya. Karena dia telah membuat orang lain puas. Oh iya, jadi nggak ada hubungannya kebahagiaan dengan kesedihan kalau menurut ayah ya. Iya. Kesedihan itu ya komparasinya sama kesenangan. Sama gitu. Kesenangan. Iya. Mereka berdua ini harus ada balance-nya, ada keseimbangannya supaya kita bisa mencapai yang namanya kebahagiaan gitu. Iya. Akhirnya gue udah sampai pada pemikiran bahwa kebahagiaan kita itu adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Kita nggak bisa menaruh harapan pada apapun dan siapapun, karena itu udah di luar kendali kita.
Dan satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan itu adalah diri kita sendiri. Kurangin ekspektasi, and you will find happiness with simple things. Kebahagiaan kita adalah tanggung jawab dari kita sendiri, bukan tanggung jawab orang lain. Setuju ya. Kenapa? Ya karena orang bisa bahagia dan tidak bahagia itu tergantung dari dirinya sendiri. Buktinya apa? Ada orang yang bahagia hanya dengan hal-hal yang sangat sederhana. Tapi ada orang yang dengan hal-hal yang luar biasa aja dia tidak bahagia. Kok bisa begitu? Ya makanya tergantung dirinya sendiri kan. Jadi kalau itu betul. Tapi itu konsep bahwa kebahagiaan orang berbeda-beda itu nggak begitu dipahami sama orang yang bilang uang sama dengan kebahagiaan kalau menurut aku. Ya orang yang bilang begitu itu nggak paham bahwa konsep kebahagiaan orang tuh beda-beda maksudnya. Iya. Kadang kalau kita udah punya banyak uang misalnya kita bisa beli apa aja ya, kita udah nggak bahagia lagi dengan membeli sesuatu gitu loh kadang. Karena uang itu hanya alat untuk kesenangan kita, kesenangan. Bahagia itu ada di dalam hati. Oh gitu ya? Iya. Jadi ayah selalu katakan itu bahwa puncak dari kebahagiaan itu apa? Kedamaian. Jadi orang kalau sudah merasakan hatinya damai, itu dia sudah mencapai puncak kebahagiaan dalam hidup ya. Ya karena jadi puncak dari kebahagiaan itu adalah kedamaian. Begitu dia merasakan damai, itulah puncak dari kebahagiaan yang dicari-cari sama dia memang. Tapi untuk kita bisa mengontrol supaya kita lebih bahagia, kita harus sadar dulu bahwa kebahagiaan itu kita sendiri yang mengatur gitu ya. Iya. Kita sendiri yang mengatur. Jadi misalnya ada peristiwa terjadi pada kita, mungkin ya tiap orang beda-beda kan menerimanya kan. Ada yang sangat sedih terpuruk, ada yang sedih sebentar, ada yang sedihnya lama. Iya betul. Kan kita sendiri kan yang kontrol. Iya kita sendiri yang kontrol emang. Iya. Halo? Tenang, sayang tenang cok. Masih ada hari esok, masih ada matahari yang akan menyambut bangunmu, masih ada bulan yang akan menghiasi malammu, masih ada manusia-manusia baik yang akan datang di hidupmu. Gak usah terburu-buru. Jika dunia ini perlombaan, lawanmu cuma dirimu sendiri. Pahami, berdiri, larilah pada saat energimu terpenuhi. Perlombaan di dunia ini tuh katanya cuma dengan diri kita sendiri katanya, bukan dengan orang lain. Setuju nggak? Jadi di situ maksudnya kan artinya kita mau bikin dunia ini gelap, tidak nyaman, itu ya kita sendiri yang bikin rasa itu. Atau kita mau melihat dunia ini penuh dengan harapan juga kita sendiri yang bikin. Itu pastilah, ya kan? Artinya gini, dalam keadaan bagaimanapun itu semua nanti kembalinya tergantung pada kita masing-masing. Jadi kita nggak perlu memikirkan orang lain misalnya, oh si A udah kerja jadi manajer nih misalnya di perusahaan Bonafit, tapi saya masih staff aja nih. Kita lebih baik memperhatikan diri kita sendiri gitu ya. Iya. Atau kita misalnya ngelihat, wah ekonomi Indonesia ini makin memburuk. Wah tahun depan saya jadi apa ini misalnya. Itu kan itu kan kita kalau terpancang dengan pikiran-pikiran seperti itu, ya kan akhirnya memang kita tidak jadi apa-apa tahun depan. Oh gitu ya. Atau bahkan jadi akan makin buruk lagi kehidupan kita ya. Jadi kita harus menciptakan suasana ke depan tuh yang baik supaya kita bisa mencapai hal-hal yang baik. Tapi perlu apa nggak kompetisi dengan orang lain maksudnya? Misalnya melihat teman kita, wah si A udah jadi manajer sekarang, si B jadi artis terkenal misalnya, tapi saya masih begini-begini aja misalnya gitu. Ya, enggak apa-apa kompetisi yang positif enggak apa-apa, boleh aja. Malah gitu kita justru disuruh menciptakan musuh. Artinya musuh itu bukan musuh untuk berantem ya, tapi artinya hal-hal yang membuat kita menjadi waspada, menjadi lebih semangat, menjadi kompetitif. Kalau kita mau kompetitif, kita memang harus menciptakan musuh-musuh. Artinya gini, apa yang menjadi musuh kita? Misalnya ya, kemiskinan misalnya. Saya tidak mau jadi orang miskin, misalnya begitu. Atau yang lain, saya tidak mau jadi orang bodoh. Tapi kalau orang misalnya, oh ini musuh saya yang ini misalnya gitu. Nah, terus saya harus lebih dari orang ini gitu. Itu nggak apa-apa nggak maksudnya gitu? Nggak apa-apa asal kamu tidak menghancurkan orang itu. Oh gitu ya. Di masa kecil kita tersenyum tanpa alasan. Di masa dewasa kita tersenyum untuk menyembunyikan alasan. Benar nggak kira-kira menurut saya? Jadi kan kalau anak kecil kan dia lihat orang tuanya sesuatu yang menarik perhatian dia bisa tersenyum kan. Kalau anak kecil. Kalau orang dewasa kenapa tadi? Tersenyum untuk menyembunyikan alasan. Jadi kalau anak kecil tersenyum tanpa alasan, orang dewasa tersenyum untuk menyembunyikan alasan katanya. Jadi maksudnya ini berbicara tentang kemurnian dari senyum,
Ketika kita muda itu kita senyumnya tuh murni. Karena kita bahagia bahkan kadang tanpa alasan pun kita tersenyum. Masih murni. Semakin kita tua semakin kotor. Semakin tidak murni lah. Ya betul ya. Kadang kita tersenyum bahkan kita sedang sedih sekalipun kita kadang tersenyum Bisa gitu. Semakin tersenyum. dewasa gitu. Iya. Gimana menurut Karena ada sesuatu yang kita tutupi juga bisa. Hmm. Supaya orang tidak melihat bahwa kita dalam keadaan kesulitan misalnya gitu kan. Hmm. Ya kita tersenyum gitu. Menyembunyikan hal-hal yang kita anggap jangan diketahui orang gitu. Gitu ya. Hmm. Memang itu siklus kehidupan begitu apa kita tetap Tergantung- bisa sebenarnya menjadi diri sendiri apa adanya? Ya tergantung dari seberapa jauh orang itu mau menunjukkan identitasnya kepada orang lain. Hmm. Ada orang yang menutupi keadaannya kan, menutupi identitasnya dan sebagainya. Seperti orang-orang yang flexing itu kan dia menutupi. Ya itu karena memang orang semakin dewasa selalu berusaha ingin supaya tampak bahagia, tampak berhasil, sukses dalam hidup. Di sosmed terutama banyak juga begitu kan? Iya. Iya. Jadi yang sebenarnya itu ditutupi gitu ya? Ditutupi. Tapi Sementara kalau anak kecil itu kan dia apa adanya? polos apa adanya aja. Ya kalau menurut aku sih ya mungkin waktu masih muda kita bisa tersenyum dengan murni tanpa alasan karena belum adanya tanggung jawab kalau menurut aku salah satunya juga. Dan belum ada rasa persaingan apa gitu loh. Persaingan. Jadi orang masih belum merasa punya saingan dan sebagainya gitu. Kalau masih kecil kan masih belum kompetitif. Oh iya benar. Iya. Ketika sudah dewasa terus Tapi dia melihat kanan kiri teman-temannya dulu waktu teman main waktu kecil sekarang sukses. Semakin menjadi-jadi gitu ya. Tapi kan ada juga senyuman palsu yang positif ada juga kan. Ya misalnya kita sebenarnya nggak seneng tapi kita mau ngamuk tapi kita milih ya udahlah senyumin aja, sabar. Positif kan berarti. Senyuman palsu yang positif. Bener ya? Semua yang palsu itu tentu saja enggak positif. Oh, nggak positif gitu ya? Iya. Tapi orang termasuk misalkan sabarnya itu positif. Termasuk misalkan istri masak terus nggak enak terus kita bilang enak itu tidak positif juga berarti. Kalau itu kan lain lagi ceritanya itu. Kan kita lihat tujuannya itu dilihat. Kan setiap apa dilihat tujuannya. Kalau orang tujuannya itu untuk membahagiakan orang lain, nah, ya kan? Mungkin tulus tapi ya, membahagiakan orang lain, mungkin ada baiknya, enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi kalau tujuannya untuk memuaskan diri sendiri itu beda lagi.